Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin wa hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang hari ini dengan tekun menjalani ibadah puasa bulan Ramadan, rahimakumullah. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari sejenak kita merenungkan ulang, mengkaji ulang beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan keberadaan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, terutama dalam momentum bulan Ramadan ini. Kita hamba-hamba Allah yang beriman, yang merindukan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin hari semakin baik, semakin hari derajat ketakwaan kita semakin berkualitas. Karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada baiknya hari ini kita perbincangkan bagaimana indahnya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, kita terus menguatkan rasa toleransi kita menguatkan semangat saling menolong di antara kita, bersatu satu dengan yang lain sebagai wujud bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Karena keimanan itu sendiri tidak cukup hanya kita yakini, kemudian tanpa kita tindak lanjuti dengan performance, dengan perilaku, atau dengan akhlak yang real di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan kita. Sebagaimana tadi di dalam khotimah saya sampaikan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 9, dan kemudian nanti kita coba sambung dengan ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang beriman, sejatinya satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena itu fa'aslihu baina akhwaikum. Karena itu silahkan saudara-saudaraku satu dengan yang lain untuk saling berbaik-baik di antara orang-orang yang beriman. Supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini yang kita masih tekun dan setia menjalankan ibadah puasa yang dimuliakan Allah. Seseorang yang mengaku dirinya beriman, siapapun di antara kita, memang harus mampu menunjukkan di ruang-ruang publik, di lingkungan masyarakat, bahwa betapa kita ini dituntut menjadi orang-orang yang satu sama lain ini saling merekatkan. Mari kita menjadi figur-figur yang menjadi perekat satu sama lain. Fa aslihu baina akhawaikum. Kita menjadi perekat di antara
satu dengan yang lain, bukan sebaliknya menjadi penyekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan edukasi kepada kita melalui firman yang sangat indah ini sebagai penanda bahwa kita ini khususnya dalam hari-hari ini kita menjalani ibadah puasa ini, keimanan kita diasah sangat tergantung pada seberapa jauh kita mampu menunjukkan di lingkungan saudara-saudara kita, di lingkungan masyarakat kita ini adalah orang-orang yang bersatu, orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mengedepankan rasa saling menolong, empati, simpati, dan lain sebagainya. Maka di dalam ayat yang ke-10 dalam surah Al-Hujurat terusannya ayat yang ke-9 ini, Allah lebih menegaskan kepada kita semua bahwa ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub wa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, atau siapapun di antara kita yang mengaku dan merindukan keimanan kita bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita buktikan bahwa benarkah presisi akhlak kita, ekspresi kehidupan keberagamaan kita itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di antara kita tidak boleh satu dengan lain saling mengolok-olok. La yaskhar qaumun min qaumin. Kelompok satu dengan kelompok yang lain, ukurannya adalah apakah dia mampu satu sama lain saling menguatkan atau sebaliknya. Kalau kita ini masih terjebak satu sama lain saling mengolok-olok, atau mungkin bahasa sekarang kita ini saling mempersekusi misalnya. Ini pertanyaan besarnya adalah apakah kadar keimanan kita sudah terasa dengan baik? Karena itu saudaraku kaum muslimin dan muslimah di mana Anda berada, para pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk menurunkan, membreakdown firman Allah ini ke dalam perilaku-perilaku yang lebih konkret. Di tengah-tengah masyarakat sering sekali kita jumpai bahwa perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, perbedaan pemahaman atas firman-firman Allah, pemahaman atas teks-teks agama, narasi-narasinya berbeda, bahkan praktek-praktek beribadahnya barangkali sedikit berbeda. Satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu majelis taklim dengan majelis taklim yang lain, kelompok pengajian satu dengan kelompok pengajian yang lain. Boleh jadi di antara satu dengan yang lain ini ada perbedaan-perbedaan. Namun sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, tentu khususnya hari ini kita yang terus berlatih di dalam ibadah puasa ini, kita harus mampu menahan diri. Saum itu identik dengan imsak, menahan dari apa? Tentu latihan-latihan fisik kita menahan dari tidak makan dan minum pada waktu yang ditentukan. Tetapi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah menahan diri dari nafsu mempersekusi kelompok satu dengan kelompok yang lain. Boleh jadi barangkali cara sholat kita sedikit berbeda. Barangkali cara mengamalkan nilai-nilai keagamaan kita sedikit berbeda satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang perlu kita hindari adalah kita tidak boleh satu dengan yang lain saling berbenturan, saling mengejek, saling mempersekusi, bahkan mendiskreditkan bahwa kelompok yang tidak sejalan dengan kita itu adalah kelompok sesat misalnya. Karena itu ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah di mana Anda berada, mari terus kita perbaiki cara pandang, kita perbaiki kelapangan dada kita
untuk mengekspresikan keberagaman kita dan keberagaman kita. Kita cukup beragam, kita cukup banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi bagaimana satu dengan yang lain ini ada ta'awun yang kuat, ada saling tolong-menolong yang kuat. Dan ini juga ditegaskan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan misalnya. Karena itu masyarakat muslimin, mari kita terus kembangkan bagaimana satu dengan yang lain di antara saudara yang sesama muslim, orang muslim dengan umat agama lain dengan umat yang berkeyakinan lain. Mari kita satu sama lain saling menguatkan dan saling membangun kerukunan, saling membangun solidaritas, saling membangun soliditas di antara kita. Karena itu ada 4 hal sebenarnya yang harus kita kuatkan untuk membangun ta'awun atau saling tolong-menolong atau bersatu ini di dalam kerangka meyakinkan kepada publik, kepada umat bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang memang memiliki kecenderungan untuk membangun persaudaraan di antara kita. Yang pertama, mari kita terus tingkatkan kedewasaan kita dalam beragama. Berbeda biasa, yang sudah beda jangan dipaksakan untuk sama. Itu biasa. Yang kedua, mari kita kuatkan solidaritas di antara kita. Boleh di antara kita berbeda, cara ngajinya berbeda, cara sholatnya sedikit berbeda, mungkin ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Cara tahiyatnya mungkin berbeda, cara takbiratul ihramnya sedikit berbeda. Tetapi mari kita soliditas dan solidaritas kita kuatkan satu di antara kita. Yang ketiga, mari kita terus kuatkan di antara kita kekuatan sinergitas di antara kita. Kita harus menguatkan kesadaran kita bahwa kita akan menjadi kuat ketika kita bersinergi. Kita sesama umat Islam sekalipun berbeda pandangan-pandangannya, berbeda pemahamannya, tetapi kita harus tetap kuatkan sinergi di antara kita. Yang keempat, mari kita menjadi figur-figur, contoh-contoh, performan satu dengan yang lain. Kita tunjukkan kita sebagai orang-orang yang memiliki integritas. Kita memiliki komitmen bahwa kita harus mampu menjadi perekat satu di antara yang lain. Jangan sampai kita menjadi penyekat. Karena itu kita hindari. Maka 4 hal ini penting. Karena itu para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana saja saudara berada, kesempatan Ramadan ini menarik untuk kita lakukan introspeksi bagi kita semua. Sejauh manakah hari ini kita telah mampu menunjukkan kepada publik, kepada dunia, bahwa umat Islam boleh menjadi contoh umat yang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Karena itu dalam kesempatan ini pula menarik kalau kita kembali bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Artinya apa? Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, tentu harus dibuktikan apakah hari ini kita sudah mampu menjadi orang-orang yang kuat persaudaraan kita, kuat paseduluran kita di antara satu dengan yang lain. Boleh jadi tentu suatu hari kita ada masalah, suatu hari kita tentu ada perselisihan, tetapi tentu yang harus kita lakukan adalah segera kita kembali kepada jalan yang lurus untuk sama-sama menempuh perjalanan panjang menuju surga Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bagaimana kita membangun masyarakat yang beradab atau masyarakat yang madani, semata-mata untuk membuktikan bahwa firman-firman Allah yang kita pahami itu tidak sebatas masuk secara internal di dalam diri kita, tetapi tidak mampu kita ekspresikan menjadi
kerja-kerja sosial yang nyata. Hari ini kita barangkali menyaksikan di media, baik media sosial maupun media mainstream, betapa faksi-faksi atau polarisasi dari segmen-segmen masyarakat itu begitu luar biasa. Atau secara ekstrim barangkali ada yang mengatakan bahwa begitu rentan dan terbelahnya segmen-segmen masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi momentum Ramadan ini, mari saudaraku, kita segera kembali bahwa fitrah kita sesungguhnya adalah mampu menjadikan potensi-potensi konflik itu kita balik menjadi potensi-potensi yang merekatkan di antara kita. Masyiral muslimin, muslimat, saudaraku, pemirsa di mana saudara berada, hari ini kita juga menjadi saksi dan sekaligus kita harus mampu menunjukkan bahwa umat Islam khususnya itu mampu hidup di tengah-tengah komunitas yang berbeda agamanya, berbeda keyakinannya, tetapi toleransi yang kita tunjukkan, rasa persaudaraan yang kita tunjukkan, kerjasama yang kita tunjukkan kepada umat atau kepada kelompok-kelompok sosial di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita ini luar biasa. Nah, tentu kita terus harus mengasah kemampuan kecerdasan sosial kita supaya kita tidak terus terpancing dengan gemburan-gemburan atau derasnya gemburan-gemburan di media sosial misalnya, bahwa kita ini sejatinya adalah orang-orang yang memiliki potensi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mampu mempersatukan komunitas dan entitas yang berbeda antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Tentu dalam konteks ini kita analogikan bahwa memang kita sebagai bangsa Indonesia ini kita berangkat dari etnis yang berbeda, suku yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda, bahkan secara internal kita pengalaman agama kita mungkin berbeda, dan bahkan faktanya begitu. Tetapi mari saudaraku, momentum Ramadan ini kita jadikan momentum untuk kembali menguatkan solidaritas umat, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita adalah hamba-hamba yang terpilih yang menjadi role model bagi anak bangsa dan bagi masyarakat dunia. Mari saudaraku, kita renungkan ulang pesan-pesan firman-firman Allah ini supaya kita terus menjadi dan memiliki kualitas atau kadar keimanan dan kadar ketakwaan dan menuju kepada persaudaraan yang nyata di tengah-tengah bumi Nusantara. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh.
sebelum mati. Wah, subhanallah, anak-anak baik. Adik, kelas berapa? Kelas 5, Bu. Oh, kelas 5. Kakak udah kuliah? Iya Bu, udah Oh, di mana? di Unwahas. Oh, Unwahas. PTNU terbaik nomor 1 itu. Bener, Bu. Hebat kamu. Makasih ya, Nak ya. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Iya. Masa sesungguhnya manusia kerugian melainkan nasihat kepada kebenaran.